Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok pada lemes ini ya Bunda, gimana ini? Saya ulangi sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, nah gitu dong, biar kelihatan semangat. Oke, bagaimana kabarnya Ayah Bunda pada pagi hari ini? Bingung? Waduh, Masya Allah. Nggih pun, kula ulangi salame malih nggih kalih kula dongaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya doakan semoga yang jawab salam saya tadi rezekinya dilancarkan. Amin. Keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Yang punya utang biar cepet lunas, biar bisa ngutang lagi. Biar bisa ngutang lagi nggih Bu? Mboten. Masya Allah. Nggih pun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelumnya Ayah Bunda, di sini saya mau tanya nih. Ayah Bunda di sini pada punya anak berapa ini? Sudah pada punya anak berapa ini? 3, Mbak. Masya Allah. Tapi mau launching. Oh, launching, Masya Allah. Alhamdulillah. Mau launching. Masya Allah. Lancar-lancar ya Bu ya. Amin. Nggih, saya doakan lancar segala urusannya nggih Bu. Baik, di sini saya sebelumnya mau tanya nih. Ayah Bunda pernah nggak sih dalam situasi yang anak kita itu nggak mau ngikutin aturan kita? Kalau misal kayak gini, kita itu nggak ngebolehin dia buat mainan HP sebelum tidur, tapi dia itu tetap kekeh mau mainan HP. Pernah Ayah Bunda? Pernah, Masya Allah. Iya, sering banget. Nah, itu kira-kira kenapa? Gak tahu Mbak, katanya mau lihat truk gitu Mbak. Mau lihat truk. YouTube. Masya Karena Allah. anak saya remaja ya, jadi mungkin kayak masih pengen main-main gitu kali ya Mbak ya. Oh, nggih, remaja. Kalau anaknya jenengan tadi umur berapa, Ibu? Umur sekitaran 6 sampai 5 sampai 6. Oh, 5. Oh, nggih, itu rawan-rawannya memang. Nggih. Nah, di sini kita akan membahas mengenai konsistensi dalam menerapkan aturan pada anak. Nah, sebelumnya apa sih itu konsistensi dalam parenting? Ada yang tahu nggak ibu-ibu apa itu konsistensi? Kurang tahu nggih. Nah, jadi konsistensi itu dimana sikap kita sebagai orang tua untuk menerapkan aturan yang sudah kita buat itu secara tetap dan tidak kita ubah-ubah. Jadi kalau memang kita itu membuat aturan yang sudah disepakati sama anak, kemudian sama bapaknya juga, nah maka aturan yang sudah kita buat itu tadi juga harus kita jalankan secara terus-menerus dan perlu digarisbawahi tidak berubah tergantung situasi. Nah, kayak gini, kalau semisal kita itu menerapkan, kalau yang saya contohkan tadi ya, kalau yang mereka itu pengen mainan HP sebelum tidur. Nah, kalau kita sudah menerapkan ada nggak boleh mainan HP sebelum tidur ya, itu juga kita harus konsisten untuk kita nggak ngebolehin mereka buat nggak mainan HP. Ya, karena kalau nggak dijalankan secara terus menerus, kalau misal berubah tergantung situasi, ini gimana maksudnya? Kalau semisal kita repot habis itu ya udah biar anaknya nggak nangis kita kasih HP aja. Nah, itu namanya gak konsisten. Padahal dengan konsistensi itu anak akan lebih mudah untuk memahami batasan perilaku seperti itu. Nah, baik, di sini ada gini Bu, pernahkah kita itu melihat anak yang hari ini itu dilarang untuk melakukan sesuatu tapi besok itu justru diperbolehkan? Nah, ini ada salah satu kutipan dari Dr. Maesti tentang konsistensi.
Bentar saya setelkan lagi, Bu. Gimana jadi udah ada penelitiannya bahwa rutinitas itu mencegah anak mengalami tantrum, karena dengan adanya rutinitas kan anaknya belum bisa memenuhi. Tapi kalau dia udah membaca pola rutinitas, dia tuh udah siap-siap untuk aktivitas itu. Misalnya, aku tahu nih jam 8 aku sarapan. Oh, aku udah siap nih, aku udah mau makan, aku lapar. Oke, habis makan aku mau mandi nih. Oh ya udah siap, aku tahu habisnya aku mandi. Jadi akan memudahkan orang tua juga untuk menjalani kesehariannya. Dibandingkan kalau nggak punya rutinitas, anak itu akan stres, kayak akan ada kejutan apa lagi nih untuk aku abis ini. Dan kalau dia stres, dia belum siap menjalani aktivitasnya, ya akhirnya dia nggak bisa menangkap stimulasi yang diberikan itu dengan optimal gitu, karena dia belum prepare dirinya sendiri. Walaupun pasti akan ada waktunya rutinitas itu nggak bisa dijalani. Jadi saatnya begitu kita harus bicara buat atau misalnya traveling kemana, ya nggak apa-apa, itu dijadikan momen dimana anak harus belajar flexibility juga gitu ya, dan adaptasi juga. Tapi again, penting rutinitas tadi, dan kalau mau ada perubahan kita bisa solving. Nah, jadi ini yang saya bilang tadi. Pernah nggak sih kita itu, Bapak Ibu itu melihat hari ini kita melarang adik buat melakukan sesuatu, tapi besok justru diperbolehkan. Contohnya yang saya sebutkan tadi, hari ini adik nggak boleh main HP sebelum tidur, tapi di hari lain kita memperbolehkannya. Nah, kenapa hal ini itu malah bikin justru anak itu bingung? Seperti yang dikatakan Dokter Maisti tadi, kan anak itu harus dibiasakan dengan rutinitas. Kalau kita membiasakan mereka untuk tidak bermain HP sebelum tidur, nantinya mereka itu akan secara tidak sengaja, tanpa kita larang pun, mereka tidak akan bermain HP sebelum tidur. Berarti itu ya Mbak, kayak dari kitanya itu harus ada jadwalnya gitu. Nggih. Kalau jadi bahkan mereka itu bisa, kalau semisal kita lupa, kita sendiri kan pasti harus jadi contoh nggih Bu. Kita sendiri harus jadi contoh, kalau kita sendiri kalau mau tidur juga jangan pegang HP. Nah, kalau nanti anak itu sudah terbiasa dengan rutinitas yang dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan dengan konsisten, itu nanti mereka bahkan bakal kayak bilang, ngingetin kita, "Mama jangan pegang HP, kan mau tidur," kayak gitu. Mending hal kayak bermain HP ini diganti dengan misal membacakan dongeng seperti itu. Itu pasti mereka akan lebih suka karena kita cerita, nanti mereka bayangin. Kalau nggak gitu kita bisa kayak, "Adik mau cerita apa hari ini?" Nggak apa, kita karang aja, kita pasti mereka juga akan membayangkan daripada bermain HP. Karena kalau nggak konsisten akan membuat anak bingung terhadap aturan yang diberikan. Tapi pasti kalau awal-awal untuk ngelakuin ini pasti ya susah gitu Mbak. Nggih, makanya kenapa kita harus konsisten Ayah Bunda? Karena dengan konsisten itu ada beberapa manfaat. Nih, yang pertama itu akan membantu anak memahami aturan dengan jelas. Kalau kita itu, kalau menurut saya nggih, kita itu nggak perlu kasih aturan yang terlalu banyak. Karena aturan yang sedikit, tapi kalau kita jalankan secara konsisten, itu akan mereka itu memahami aturan itu dengan jelas. Jadi kita tetapkan aturan 1-2 dulu aja, kayak nggak boleh main HP waktu sebelum tidur, terus nggak boleh main HP sambil atau nonton TV sambil makan. Itu kita tegaskan ke anak agar mereka itu jelas, oh iya ini aturan yang nggak boleh dilanggar, ini aturan yang benar. Terus yang kedua, konsistensi itu akan membentuk kebiasaan anak untuk disiplin. Dengan rutinitas, anak itu akan terbiasa disiplin. Kayak semisal yang dikatakan Dokter Maisti tadi, kalau misal ya, kalau untuk mungkin anak sekitar usia paling kecil deh, kalau misal 2-3 tahun, kalau kita membiasakan mereka untuk tidur jam 8 atau jam 9, kemudian kita juga membiasakan mereka untuk bangun pagi kemudian langsung mandi, itu mereka akan ke bawah. Itu sebenarnya suatu hal yang kecil gitu, itu nggak kelihatan, tapi itu akan berdampak pada mereka
besar nantinya. Jadi mereka itu akan disiplin sendiri, mereka akan bangun pagi, mereka akan tidur juga jam segitu, kayak gitu. Berarti kayak dari kecil aja itu bisa merubah anak itu kayak pelan-pelan bisa konsisten gitu ya? Nggih, ya betul sekali Bunda. Jadi dengan konsistensi itu pasti akan membentuk kebiasaan anak disiplin. Karena kalau kita nggak konsisten, semisal ya kita memperbolehkan mereka sampai jam 9, tidur sampai jam 9. Tapi kalau hari libur kita bolehin mereka sepuasnya. Nah, itu nggak akan disiplin, mereka akan bingung, nanti mereka bangunnya jadi siang. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada membantu anak untuk terus belajar bertanggung jawab. Kenapa membantu anak belajar bertanggung jawab? Karena kalau semisal gini, kalau kita itu memberikan mereka konsistensi, kemudian mereka mengerti kalau ini tuh nggak boleh, mereka akan bertanggung jawab dengan hal ini. Jadi kayak mereka itu ngerti, oh iya ini loh yang nggak dibolehin sama ibu, ini loh yang nggak dibolehin sama ayah, kayak gitu. Jadi mereka itu akan bertanggung jawab dengan aturan yang kita tetapkan. Lalu yang terakhir itu bisa membuat anak merasa lebih aman karena aturannya itu jelas. Mereka merasa lebih aman karena aturan yang kita berikan itu jelas. Kita juga nggak boleh kita cuma berikan aturan aja tanpa alasan. Jadi kita tuh harus berikan aturan itu karena alasan. Pasti mereka kalau udah besar itu akan tanya kayak, kenapa sih aku nggak dibolehin main HP sebelum tidur? Nah itu kita jelasin. Karena adik kalau main HP sebelum tidur atau sambil tidur itu nanti matanya akan jadi seperti ini, nanti matanya sakit kayak gitu. Jadi mereka akan merasa lebih aman. Oh iya, ternyata orang tuaku itu memberikan aturan ini tuh karena ada alasan, dan alasannya itu agar aku tidak salah kayak gitu. Kadang Mbak, anak saya itu Nggih. dengerin gitu loh Mbak, susah di situ ngeyel biasanya. Susah nggih. Ngeyelnya kayak gimana Ibu? Maksudnya nggak mau nurut Mbak, soalnya kan udah udah remaja juga ya, jadi nggak Oh, kayak iya. adiknya juga. Kalau adiknya kan udah dibiasain dari kecil. iya, nggih. Betul. Biasanya anak saya kan umur 3 tahun. Pokoknya nangis kalau dibilang gitu. Nangis, iya. Nah, itu biasanya terus sama Bunda diapain kalau dia nangis? Tapi saya biarkan aja karena nggak mau kalau anak saya itu terus-terusan main HP. Nah, iya betul, itu juga langkah yang bagus sekali Bunda. Karena kenapa? Kalau kadang itu kalau masih banyak banget ayah Bunda di luar sana itu yang kita nggak ngebolehin mereka ngelakuin ini karena mereka nangis, terus kita bolehin aja karena kan biar nggak nangis gitu ya. Tapi itu salah karena itu tadi itu akan namanya nggak konsisten. Nah, ini contohnya kan tidak konsisten. Anak-anak pakai sepatu ya. Nah, ya udah siap. Pas lagi terburu-buru. Pas lagi buru-buru, Nggak usah pakai sepatu. nggak usah pakai sepatu. Tuh. Jadi mereka akan bingung. Ini kan salah satu contoh ketidakkonsistenan ya. Ini hal kecil sebenarnya. Kalau kayak pergi, kita bilang mereka kalau pergi-pergi harus pakai sepatu ya, kayak gitu. Tapi waktu kita buru-buru kayak di video ini tadi, kita ngebolehin mereka buat nggak pakai sepatu, bahkan kita yang nyuruh mereka buat nggak pakai sepatu. Nah, ini mereka itu akan berpikir bahwa semua peraturan itu boleh dilanggar. Nah, kayak gitu. Orang tua yang tidak konsisten itu akan menyebabkan anaknya kebingungan dan tidak nyaman atau aman karena harus menebak apa yang harus mereka lakukan setiap berada pada kegiatan yang sama. Kayak gitu. Jadi hal kecil sebenarnya kayak nggak harus pakai sepatu, tapi tiba-tiba mereka nggak apa-apa kalau nggak pakai sepatu. Itu sebenarnya hal kecil, sangat kecil, tapi mereka akan bingung. Oh berarti aku nggak apa-apa nih nggak pakai sepatu gitu. Nanti kalau misal nggak buru-buru, mereka nggak mau pakai sepatu, pasti mereka bisa jawab, kemarin aja aku nggak apa-apa nggak boleh pakai sepatu. Soalnya kan kita sebagai orang tua kan Nggih. lupa gitu ya Mbak. Iya. Terus ayo naik is gopo iki Nah. gitu kan, Mbak. Makanya gimana ya Mbak, kadang dari kitanya sendiri Dari- gitu Mbak.
Nggih. Nah, itu makanya kita juga sebagai orang tua harus, makanya itu tadi kan kalau kebanyakan aturan kita kan juga bingung ya. Oh, ini gimana ya? Ini kemarin yang aturan yang mana lagi? Nah, kalau kita cuma menerapkan 1-2 aturan tapi kita jalankan secara konsisten, ini pasti mereka anak-anak kita itu tanpa kita suruh, seperti yang saya katakan tadi, tanpa kita suruh mereka pasti akan pakai sepatu. Karena kalau nggak gitu mereka akan mikir, oh iya berarti aturannya itu boleh kok nggak aku kerjain, boleh kok aku langgar, soalnya kemarin aja aku nggak apa-apa nggak pakai sepatu, kemarin aja aku nggak apa-apa ngelakuin ini, masa sekarang aku nggak boleh, kayak gitu. Nah, apa sih dampak kalau kita itu nggak konsisten, ayah bunda? Nah, kalau aturan itu nggak kita terapkan secara konsisten, itu akan menimbulkan beberapa dampak. Yang pertama, anak itu akan menjadi bingung terhadap aturan. Seperti video tadi, mereka akan bingung, gimana sih kok kemarin aja disuruh pakai sepatu, sekarang kenapa nggak apa-apa kalau pakai sandal gitu. Mereka akan bingung karena kenapa? Karena kita nggak menerapkan aturan tersebut secara konsisten. Lalu yang kedua, anak akan menjadi kurang patuh. Kenapa mereka menjadi kurang patuh? Karena aturannya itu kan bisa berubah-ubah. Kayak tadi hari ini boleh, besok nggak boleh. Mereka pasti akan punya alasan, kemarin lo boleh, masa sekarang nggak boleh, kayak gitu. Ini juga ada catatan ya, menjadi kurang patuh karena ini. Jika bunda melarang, ibu itu melarang, tapi ayah justru memperbolehkan, anak itu akan lebih memilih pada orang tua yang mengizinkan. Nah, pasti mereka itu akan dapat pembelaan kayak gitu. Nggih, ayah bunda pernah nggak dapat situasi kayak gini? Betul mbak, ayah itu loh mbak, pembelaan itu terus mbak. Nah, nggih, itu sebenarnya yang susah memang itu, karena kita sebagai orang tua memang harus komunikasi itu penting. Di keluarga itu komunikasi memang penting, karena kalau sama aja dong kita nggak ngebolehin mereka main HP tapi sama ayahnya mereka diperbolehkan, aturan kita nggak dipakai. Nah, mereka akan menjadi kurang patuh karena mereka pasti punya alasan kenapa mereka itu pengen melanggar. Nah, lalu ada anak itu akan cenderung memanfaatkan situasi seperti kalau semisal nggih Ibu Salma ini tadi, kalau anaknya tadi pasti pas nangis diberikan HP, nah pasti mereka akan memanfaatkan situasi dan itu nggak kenal tempat. Karena nyuwun sewu nggih, itu terjadi sama adik saya sendiri. Kalau semisal di rumah itu kalau dia pas nangis sama mbahnya itu dikasih HP-nya, nanti kalau keluar dia akan mengeluarkan jurus nangisnya ini biar dia dikasih. Jadi nangisnya itu kayak buat senjata, iya betul, karena dia tahu kalau kita akan ngasih kalau dia nangis. Nah, jadi itu yang dimaksud, mereka akan memanfaatkan situasi dan itu juga akan menyulitkan kita sendiri sebagai orang tua. Nah, nggih, aduh iya sangat berat. Nah, kemudian ada anak akan sulit belajar disiplin. Nah, kalau nggak konsisten mereka juga akan sulit disiplin. Kayak semisal nggih, kita mereka waktunya sekolah jam 7. Nah, kalau kita biasakan mereka nanti bangun jam 6 kayak gitu, mereka kan pasti disiplin terus-menerus bangun pagi seperti itu, tidur juga tidak terlalu malam. Nah, kalau kita tidak konsisten, mereka pasti akan sulit, kayak bangunin juga susah. Nah, niki anak-anaknya pada susah dibangunin buat sekolah ndak ini? Susah banget, iya. Kalau dibangunin, kalau bangun malah juga nangis. Nah, iya, itu nangis. Bahkan kadang itu saya melihat beberapa video itu mereka nangis terus nggak mau sekolah. Nah, itu yang susah. Makanya nggih, ngoten Ibu anaknya. Yang kecil itu susah. Oh, yang kecil. Itu umur berapa, Ibu? Umur hampir sama kayak. Hampir sama. Oh, nggih. Makanya itu mulai sekarang dibiasakan konsisten aja. Kalau misal tidurnya biasanya jam berapa itu, Ibu? Anaknya yang kecil itu? Biasanya jam 10, Mbak. Jam 10. Itu malam nggih, alhamdulillah nggih. Kalau aku itu saya kasih dongeng terlebih dahulu. Oh iya. Papanya gitu. Hmm. Jadi baru ya. Nggih, Masya Allah. Anakku biasanya loh, Mbak, dikasih HP yang
duit masih. Ya ampun. Padahal tidur jam 10 baru tidur. Oh, nggih. Coba setelah ini dibicarakan lagi nggih sama ayahnya nggih untuk merubah kebiasaannya. Nah, ini juga akan membuat mereka sulit disiplin. Jadi ini dampaknya kelihatannya sebenarnya cuma 4 ya, tapi padahal sebenarnya dampaknya itu masih banyak lagi, dan itu akan berdampak ke mereka besok pas dewasa kayak gitu. Nah, lalu di sini ada bagaimana sih cara menerapkan konsistensi. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa ayah bunda lakukan buat menerapkan konsistensi itu. Nah, yang pertama itu bisa membuat aturan yang jelas di rumah. Kita meskipun kayak semisal tadi tidur maksimal tidur adik jam 9 itu harus jelas dan harus tegas. Tapi tegas itu beda ya sama kayak marah ya bunda. Jelas itu dalam artian harus ya udah aturan itu ya aturan itu, nggak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, nah itu berikan konsekuensi yang tenang, bukan marah. Jadi kalau semisal ada ini melanggar aturan yang kita buat, berikan mereka konsekuensi dengan entah mereka nggak dapat uang saku seperti itu, terus entah mereka nggak diperbolehkan mainan HP terus kalau mereka nggak mau diambil HP-nya. Nah dengan gitu mereka kan akan tahu, oh iya aturan ini jelas, ini nggak boleh ini dilanggar kayak gitu. Kalau enggak nanti aku sendiri yang rugi. Susah kok ya. Nggih pelan-pelan aja nggih, karena kalau nggak pelan-pelan nanti juga susah di kitanya juga bunda. Nah ini yang saya bilang tadi, orang tua itu harus kompak dalam menerapkan aturan. Kalau semisal kita menerapkan terus ayah nggak menerapkan, nah itu kan namanya nggak kompak ya. Masa kita sesama keluarga aja, ayah bunda aja bingung, masa nanti anaknya juga bingung mau ikut aturan yang mana kayak gitu. Jadi orang tua itu harus kompak dalam menerapkan aturan. Ayah bilang A, bunda juga bilang A. Saling komunikasi gitu ya mbak, antara suami sama mamanya gitu ya mbak. Nggih. Jadi kalau memang ayahnya bilang nggak boleh, ibunya juga bilang nggak boleh. Sebaliknya juga, kalau ibunya bilang boleh, ayahnya juga nggak boleh. Kalau nggak gitu bisa gini. Kalau biasanya itu kan anaknya itu adik itu akan lebih tanya ke ayahnya dulu. Jadi kayak ayah aku mau gini gitu. Nah itu ayahnya coba gini, coba tanya bunda, coba tanya ibu gitu. Nah itu mereka pasti akan kayak oh iya berarti emang nggak boleh ini dua-duanya. Katanya bunda nggak boleh, ya udah berarti nggak boleh gitu. Jangan terus karena sama ayahnya mereka jadi dibolehin, itu yang jadi mereka bingung. Nah terus orang tua juga harus menjadi contoh bagi anak. Nah kalau kita menerapkan aturan itu juga pastinya kita sebagai orang tua harus menjadi contoh yang baik juga nggih. Kayak semisal kita nggak ngebolehin mereka nonton atau main HP sambil makan, itu kan kebiasaan anak zaman sekarang nggih, anak remaja itu kita juga nggak boleh ngelakuin itu, karena mereka pasti juga akan bilang bunda aja lihat kenapa aku nggak boleh kayak gitu. Nah jadi konsistensi itu bukan berarti keras ya bunda, tapi tegas dan tetap. Jadi konsistensi itu bukan berarti kita harus kayak marah-marah, nggak bu ini marah-marah dengan nada tinggi, karena keras itu nada tinggi, tapi kalau tegas dan tetap itu konsisten. Seperti itu. Mana yang lebih sulit bunda, membuat aturan atau menjalankan aturan secara konsisten? Menjalankan gitu. Susah ini mbak. Susah kalau mbak. Nah ini ada salah satu contoh video. Ini juga anaknya usianya juga beda nggih, bisa dilihat satunya masih kecil, satunya udah remaja itu. Nggih. Kados anak Ibu Nasya niku wau. Tuh. Tuh. Nah,
Di video ini tadi ada 2 anak yang umurnya itu berbeda. Yang satunya itu mungkin bisa dikatakan masih SD. Yang satunya tadi udah mungkin menginjak SMP atau bahkan bisa SMA. Dan dua-duanya ini sama-sama tidak mau ikut aturan yang dibilangin sama mamanya. Disuruh berhenti mainan HP juga nggak mau. Malah mereka lebih cenderung buat kayak ini, iya mama aja yang tidur. Malah mereka menyuruh bunda aja yang tidur, kenapa harus aku, ini masih jam segini, kayak gitu. Nah ini juga salah satu dampak orang tua nggak konsisten. Nah kalau ayah bunda mendapatkan situasi seperti ini, apa yang dilakukan? Kira-kira yang dilakukan ayah bunda gimana nih? Tetap ngambil HP-nya sih, pokoknya nggak boleh main HP, harus tidur. Tapi kalau gitu itu malah semakin tantrum gitu. Kalau dari saya sendiri itu saya kasih waktu kayak 1 jam kayak di video tadi nggih. Kalau nanti tetap nggak mau ya sekuensi mbak, 1 jam itu kan sudah saya kasih tahu. Terus mbak tadi kan penjelasannya kan kayak kita kasih jelasan dulu. Iya, nggih, iya betul. Jadi ya gitu, kita kasih penjelasan kenapa tak ambil, kan sudah 1 jam tadi sudah main kan. Janjinya tadi sudah 1 jam, nggih. Kalau Ibu Salma sendiri gimana nih? Tapi kalau saya seperti Mbak Nasya, Tetap diambil nggih. Meskipun kalau anaknya nanti teriak, nangis, sampai dengar tetangga gitu nggak apa-apa. biarin aja, nanti tidur sendiri. Capek kalau capek nangis, capek pasti tidur sendiri. Oh nggih, betul nggih. Sebenarnya semua juga benar karena mungkin cuma kalau Bunda Dea tadi memberikan toleransi kayak tadi. Oke, Kak Mama kasih waktu 1 jam, nanti mau nggak mau ya udah diambil HP-nya. Nah ini juga ada salah satu video lagi. Orang tua kan sering yang udah kasih dosen aja biar tenang gitu ya, biar Ini tentang gadget ayah bunda. Bagaimana pentingnya aturan bermain gadget ke anak? Pentingnya konsistensi. jadi sih pasti ada gitu ya. Misalnya lagi tamu nih main gamesnya gitu ya. Cuma kalau Memang kita konsisten, ada batasan waktu, itu kan yang manusia dampak negatif. sehingga anak nggak kecanduan, sehingga anak masih oke kalau misalnya oh ya saya lagi level 6 belum level 7, tapi nggak terlalu mengejar kenaikan level tersebut gitu. Karena ada batasan waktu yang tadi suatu kalau misalnya emang tiap hari di bawah waktunya, sehingga pikiran anak itu berhubung dengan games itu. Nah, Makanya anak susah untuk melepaskan pikiran. Kalau misalnya emang tiap hari batasan waktunya itu konsisten, orang tua ini itu mudah-mudahan anak nggak akan kepikiran game seperti Gamenya itu. Kalau konsisten ya, kadang-kadang kan orang tua suka nggak konsisten. Orang tua kan sering yang udah dibiasain aja Biar anak tenang. Jadi kita masak, misalnya kita bisa beres-beres. Saya nggak bilang gampang gitu ya, tapi kita harus bekerja sama. Apalagi suami dan istri harus bekerja sama supaya anak bisa belajar menggunakan gadget. Karena dampaknya bukan sekarang ini gitu. Kedepannya nanti akan mempengaruhi perilaku anak. Nah, di sini tadi dijelaskan pentingnya kita itu menerapkan konsisten pada anak bermain gadget karena zaman sekarang kan banyak banget ya bunda kalau semisal mereka itu kecanduan. Ada juga yang mengatakan kalau mereka kecanduan nanti naudzubillah ilmunya itu juga susah masuk. Jadi memang nggak mudah, tapi itu tadi kita kerjasama sama ayah bunda, ayah dan bunda juga kerjasama gimana caranya agar mereka ini bisa ada batasan waktu kayak gitu. Jadi seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini, bunda? saya Oke, silahkan Bunda Dea. dari penjelasan mbak tadi tentang konsisten ya. Oke, konsisten. Kita itu sebagai orang tua itu harus tetap konsisten gitu mbak untuk membuat aturan, meski aturannya sederhana tapi dampaknya itu masya Allah banget gitu mbak, gitu kalau menurut saya mbak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Sudah jelas. Sampun, nggih. Betul sekali nggih yang disampaikan sama Bunda Dea tadi.
kalau kita konsisten itu perlu, dan konsisten itu bukan berarti keras, tapi kita harus tegas dan tetap. Aturan yang diterapkan juga harus nggak boleh berubah-ubah agar nantinya anak itu tahu mana yang benar dan mana yang salah, dan mereka juga nggak bingung sebenarnya yang benar itu yang mana sih, yang salah itu yang mana. Nah, di sini saya punya satu kutipan, anak yang tenang lahir dari orang tua yang konsisten. Nah, seperti itu. Terima kasih Ayah Bunda untuk waktunya hari ini, pagi ini. Saya terima kasih sekali, saya berikan jempol 2 untuk Ayah Bunda. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Masya Allah. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam